Hai, pagi guys. Tumben gak aku live pagi-pagi? Gak apa-apa, cobain. Aku mau mencoba live pagi-pagi karena aku gak pernah live pagi-pagi deh kayaknya. Apa kabar? Baik. Makasih ya yang udah join ya. Bagus pagi nih. Makanya guys, aku tadi nge-X kan 2 kata lucu kan. Karena menurut aku kalau member nge-X Yurum Yu di jam segini tuh lucu. Bukan lucu tapi kayak agak unik sih karena kayak jarang kan. Ya kan, jarang kan showroom jam segini. Apalagi biasa tuh malam kayak. Apalagi ini weekday kan. Tapi kayak nggak apa ya guys, ya kita kali ini pagi-pagi karena aku tahu kalian tuh pasti juga nonton gitu loh. Aku tahu kalian kalau lagi kerja tuh HP-nya di bawah nonton ini showroom, atau aku tahu kalian lagi kelas kalian tetap pegang HP buat nonton. Aku tahu kalian kalau lagi meeting, kalau lagi ada seminar kalian tetap nonton gitu. Oh, show nomor 1. Nggak ke kampus sih, enggak. Aku jadinya kemarin tuh udah ke kampus guys. Jadi sebetulnya harusnya kan aku pagi ini kan sahur with Sin guys. Subuh ini kan aku sahur with Sin. Tapi kayak aku nggak kebangun karena ngantuk banget. Kemarin tuh jadi aku ceritanya, aku tuh ada evaluasi gitu. Evaluasi akhir. Nggak akhir deh, evaluasi tengah. Lagi libur, aku emang ini sih guys, nggak kelas. Wah, lagi kerja, wah ya kan lagi kerja kan. Tapi guys gini, jadi ceritanya adalah aku kemarin tuh evaluasi habis itu evaluasinya itu jadi aku kan lagi sibuk banget kan. Wede, sibuk banget. Pokoknya aku kayak lagi ngerjain terus lah belakangan ini karena mau evaluasi itu kan. Jadi harus ngerjain kan. Terus habis itu kayak kemarin tuh aku tuh harusnya, jadi kelas aku tuh harusnya jadwalnya jam 11 sampai jam 5 guys. Kayak aku mau pasang lagu dulu ya. Bentar guys, mana sih lagunya? Weh. Terima kasih buat diskonnya. Siapa ini? Kak siapa sih? Mana? Kak Kenzu, makasih ya. Kau baru bangun juga? Emang yakin nih baru bangun cantik ini? Agak lemot gitu deh. Tumben banget live jam segini ya kan? Mau ke Witsin kan? Enggak dong, kan aku gak makan guys. Jadi kemarin aku tuh harusnya masuknya jam 11 sampai jam 5. Iya, jam 5 harusnya. Tapi kemarin aku pulang dari kampus tuh kayak jam setengah 9 malam gitu guys. Karena nungguin giliran kan. Aku sebenarnya gilirannya tuh terakhir. Jadi kayak dari pagi sampai jam berapa tuh aku tuh bener-bener nungguin doang yang kayak di depan kelas. Kita duduk gitu. Sebenarnya boleh duduk di depan kelas, boleh duduk di dalam kelas. Cuman aku kemarin duduknya di depan kelas gitu guys. Abis itu kayak jam berapa ya, aku tuh baru dapat giliran aku tuh sekitar jam 6-an. Jadi pas buka puasa aku dapat giliran gitu kan. Tapi untungnya aku kan nggak buka puasa kemarin. Terus abis itu kayak dosennya pun juga nggak buka puasa, jadinya langsung lanjut aja jadinya aku langsung jam 6-an. Nah jam 6-an tuh aku udah selesai, tapi aku tetap nunggu lagi 2 jam lagi buat nunggu pulang karena masih ada yang belum dipanggil gitu selain aku kan. Jadi kayak oh my god, kan namanya cek kok terakhir. Nah bener guys, jadi namanya itu nggak sesuai, dipanggil itu nggak sesuai di alfabet. Terus selain kalau misalkan kalau sesuai alfabet pun aku juga lama karena ternyata di kelas aku tuh banyak banget orang yang namanya A-nya tuh ada berapa, kayak ada blablabla, mungkin kayak 5 orang A gitu. Terus kayak C-nya itu ada 4 orang. Aku tuh C yang keempat gitu loh. Itu jadi kayak kalau sesuai alfabet pun aku tetap lama, tapi karena nggak alfabet jadi aku ya lama juga gitu ya. Terus guys, aku sebenarnya punya cerita lucu sih. Ini kayak sebenarnya random sih. Ini bibir aku kemarin berdarah guys. Gara-gara aku tuh lagi presentasi kan. Lagi bagian aku presentasi. Nah, terus presentasinya itu jadi berpasang-pasangan gitu. Jadi kayak aku tuh berpasangan sama satu teman aku kan. Jadi kita berpasangannya itu satu orang presentasi, satu orang jadi moderator yang kayak ngebantuin next scene slide-nya gitu kan. Terus pas bagian aku error mulu gitu loh guys, jadi kayak slide aku tuh error karena berat gitu loh. Jadi kayak di kita kan presentasi kan pakai komputer guru dosennya kan. Terus kayak pas bagian aku tuh error mulu, jadi kayak sampai aku tuh ngeliatin, waduh gimana nih, waduh
gitu kan. Akhirnya abis itu kayak pas teman aku lagi next-nextin gitu, aku sambil ngeliatin belakang kan, terus dia ketawa guys tiba-tiba, karena dosennya itu juga ketawa-ketawa gitu. Jujur kayak dosennya baik sih. Mungkin karena kayak punya aku tuh udah di jam sore-sore juga, jadi biar kayak nggak stres, jadi kayak ketawa-ketawa aja gitu ya kan. Terus habis itu aku akhirnya berdiri di atas dia. Aku nggak berdiri di atas dia ya, maksudnya dia kan duduk gitu kan di. Makasih ya kak Beliskonya ya. Kalau aku pergi kalian tahu lah ya kemana. Oke, abis itu jadi aku kayak berdiri di belakang dia gitu. Terus abis itu dia ketawa kayak gini. Terus aku di belakangnya kan. Terus tiba-tiba kayak dia ngebentrok ke aku gitu loh. Jadi kayak berdarah gitu. Terus aku sampai bilang ke jadi dosennya itu kayak cewek sama cowok kan, 2 orang kan. Aku sampai bilang kayak yang cewek kak, ibu aku berdarah. Nggak sariawan guys, ini berdarah karena jadi kayak pas dia mundur aku kepentok gigi aku sendiri gitu loh. Aku nggak pengen nangis sih guys ya. Jiko, oh iya guys, terus kemarin tuh aku juga deg-degan gitu kan guys kan. Aku kayak aku nggak mau deg-degan, aku mau bawa fun aja. Aku udah bilang kayak aku mau presentasinya bawa fun aja, aku nggak mau deg-degan guys, karena kayak kalau deg-degan tuh kayak jadi kayak serius banget. Aku maunya fun aja, aku maunya MC di depan situ. Aku mau kayak selamat siang semuanya. Aku mau Jiko dulu ya teman-teman ya, semangatku terus menerus mula pop pop. Halo, aku Cynthia yang selalu apa bu, semangat gitu. Aku mah kayak gitu guys, tapi kayak enggak lah berlebihan ya. Jadi kayak pokoknya aku kayak tetap bawa santai aja sih, karena aku dari dulu kalau presentasi di kelas tuh lumayan santai gitu, lumayan nyantai, nggak yang serius banget. Bahkan guys tahu nggak sih, awal-awal aku masuk di KT ya, awal-awal aku masuk di KT, jadi semester berapa ya nih? Semester 3, semester 4 tuh kan aku masih awal-awal banget kan. Terus itu mungkin kayak aku tuh pas semester 1, 2 kan masih kayak mahasiswa banget nih guys. Ya sekarang aku juga mahasiswa sih. Maksudnya pas awal-awal aku tuh mahasiswa banget, yang mahasiswa yang kayak nggak ngapa-ngapain gitu selain jadi mahasiswa gitu. Jadi aku tuh bener-bener yang serius banget. Jadi kalau presentasi pun aku juga yang kayak mendalami sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Sekarang tuh kan aku kan kayak udah tercampur dengan kayak per MC-an gitu kan. Jadi aku tuh kayak dulu aku sebenarnya disclaimer, aku juga dulu kadang-kadang jadi MC gitu. Kayak misalkan ada acara apa, misalkan acara sama mahasiswa atau misalkan acara sama dosen itu, aku jadi MC guys. Bayangin, aku pernah dipanggil, jadi ini acara dosen, bener-bener dosen semua, tapi aku disuruh jadi MC guys. Maksudnya apa gitu loh. Kayak seorang mahasiswa kenapa nggak pakai MC-nya dosen lagi aja gitu loh. Kayak harus banget aku yang ikut. Jadi bener-bener pas aku tuh kan masih pakai Zoom kan guys, karena kan masih lumayan pandemi gitu. Jadi semuanya dosen tuh aku kayak mahasiswa sendiri, kayak pede-pede aja kan. Ya pede aja sih, tapi kayak kenapa gitu loh. Dan aku tuh langsung orangnya tuh yang kayak oh my god, kalian tahu seberapa ambis aku sekarang kan. Jadi kalau kalian tahu seberapa ambis aku sekarang, kalian tahu lah ya dulu pas aku belum JKT, pas aku masih kuliah full, aku seambis apa gitu. Aku kayak disuruh apa aja aku kayak gas gitu. Jadi kayak kalau misalkan dosen ngechat kayak Cynthia bisa nggak MC tanggal ini, gas gitu. Abis itu kayak ya udah aku sendiri gitu kan. Oke lanjut lagi, ini cerita jadi kemana-mana, saya jadi pusing nih, udah jadi bercampur nih. Apa sih lagi ceritain apa sih? Apa sih lagi cerita apa? Aku jadi bingung guys. Seseru itu ya Sin? Iya guys, seru banget sumpah. Abis perkenalan dosennya nyaut Cynthia, tapi mereka nggak tahu guys aku. Oh ya, aku lagi cerita aku pas awal-awal. Jadi kalau dosen-dosen aku yang awal-awal semester itu, mereka tahu aku JKT. Sampai sekarang pun kayak banyak sih yang tahu. Cuman yang yang kali ini aku skripsi ini, mereka tuh nggak tahu kalau aku JKT gitu kan. Jadi kasih tahu guys. Terus habis itu, jadi pas awal-awal tuh
aduh aku mau lompat lagi ceritanya. Aku ceritanya tuh kayak pas lagi cerita tuh aku kepikiran cerita yang lain gitu loh. Nah kemarin tuh baru banget minggu lalu aku tuh ke ruang dosen gitu, karena aku ada urusan gitu lah. Terus habis itu aku ke ruang dosen gitu kan. Terus habis itu ada satu dosen yang kayak dia manggil aku kayak Ciput. Bayangin guys, aku lagi di ruang dosen tiba-tiba kayak Ciput gitu, kayak lucu banget, ibu lucu banget ibu gitu kan. Kayak jadi aku tuh kan pernah sekali podcast kan sama dosen sama di kantor magang aku kan. Nah kan kalau misalkan namanya kampus, dia tuh pasti kan kayak berhubungan sama semua kantor magang, jadi pasti kenal lah gitu, pasti kayak kontak kan. Dan kayak aku pun juga masuk tuh by rekomendasi dari dosen aku. Jadi pas aku masuk ke kantor ke ruangan bu dosen, dia tuh tahu kalau aku Ciput, terus dia bilang kayak aku nonton gitu, katanya kayak gitu, kayak gemes banget tontonin. Dia sampai tahu aku Ciput, dia sampai nanya kayak Ciput tuh nama panggilan dari mana gitu kan. Terus aku bilang itu Cynthia Putra bu, di singkatnya Ciput gitu kan. Terus sampai kayak emang dari dulu panggilannya. Aku bilang enggak, baru pas JKT. Lagian siapa juga tiba-tiba aku JKT dikasih nama Ciput. Oke lanjut lagi ke cerita aku yang udah lama ya guys. Kayak ini ceritanya kayak cerita sejarah aja kan, kalian kan belajar kan nggak runtut gitu ya, kayak bolak-balik sesuai dengan mood penulisnya ya. Abis itu kayak aku kan masuk, aku waktu itu presentasi pas awal-awal banget, semester 2 pas semester 3 pas semester 4 gitu kan. Nah ini tuh ketemu dosennya tuh juga baik, dan dia tuh tahu aku JKT gitu kan. Cuman kayak itu awal-awal banget kan, mungkin aku masih kayak masa-masa transformasi juga ya, masa-masa beradaptasi juga gitu kan. Jadi kayak aku presentasi kayak biasa nih, cuman emang waktu itu mungkin aku lagi sibuk-sibuk ke JKT kan. Awal-awal trainee kan sibuk banget latihan yang kayak tiap hari tiap jam gitu, pokoknya kayak latihan nggak boleh hidup gitu. Enggak lah guys, maksudnya kayak ya tiap hari ada jadwal aja gitu, Senin sampai Minggu tuh berjadwal kan. Terus habis itu aku presentasi tuh waktu itu tuh presentasi dengan bahan-bahan yang udah aku siapkan gitu kan. Presentasinya aku kayak mungkin jadi lebih banyak ketawa kali ya, karena kan kalau misalnya di JKT kan kayak aku kan banyak ketawa gitu. Maksudnya kalau MC kan juga yang kayak senyum, sangat soft spoken gitu loh guys. Nah abis itu pas aku lagi presentasi, abis itu kayak dibilang kayak kamu presentasinya jangan terlalu banyak ketawa. Kayak jangan terlalu banyak senyum-senyum, harus lebih formal gitu kan. Dan aku kayak aku perasaan dulu formal nih, kenapa sekarang jadi kayak gini, kenapa sekarang aku jadi berubah gitu kan. Kayak ya nggak apa-apa lah, JKT merubahku. Nggak dimarahin guys, nggak dimarahin, dia tuh bener-bener baik banget. Dia tuh yang kalau misalkan ketemu di kampus, dia tuh yang bakal kayak dia kayak gitu, bayangin. Tapi dia dosennya tuh emang dosen cewek, dosen yang ibu-ibu gitu, dosen yang kalau pokoknya baik banget. Pokoknya kayak kalau misalnya kamu pernah diajarin sama dia, pasti dia menjadi dosen favorit kamu, fix banget. Kayak karena itu dosen favorit aku dan juga dosen favorit teman-teman aku juga gitu loh. Dosennya nggak muda, dosennya kayak ya umur ibu-ibu gitu. Cuman emang dia tuh bener-bener yang kayak oh my god, aku tuh bener-bener ini dream aku ya guys ya. Kayak dia tuh lumayan role model aku deh. Karena kenapa dia role model aku? Dia itu orang yang dosen yang udah dia tuh banyak projectnya, banyak kerjaan lainnya, tapi dia tetap ngajar karena dia suka sama mahasiswa, dia suka ngajar aja gitu loh. Jadi sebenarnya kayak dia udah ngajar tuh aku rasa tuh dia udah kayak no need money, tapi dia ngajar karena dia sukanya, karena dia hobi gitu loh. Jadi kayak itulah apa namanya, dream terbesar aku, goal terbesar aku mau bekerja sampai kayak gitu loh. Sampai kayak kerjanya kayak ya udah buat seneng aja gitu loh, udah nggak mikirin beban lagi. Se-friendly itu dosennya, bener guys, friendly banget. Jadi waktu itu kita tuh, kalau aku jurusan aku ya guys ya, karena aku kan sering kayak asistensi gitu. Maksudnya itu tuh kayak periksa progres gitu kan. Terus habis itu periksa progresnya itu nggak selalu di kampus, karena misalkan ada jadwal kampus nih, tapi selain jadwal kampus tuh kita kan ngerjain juga kan kita kan mahasiswa desain tidak pernah berhenti bekerja kan, selalu kayak kerjain gitu. Maksudnya kayak kelas itu cuma seberapa persen doang lah, tapi sisanya malah kita kebanyakan kerjain itu di luar kelas. Terus pas habis kerjain itu bakal periksa lagi kan. Terus habis itu pas periksa lagi tuh kadang-kadang diajak ke mall gitu. Kebetulan aku kayak sama dosen ini aku udah beberapa kali kayak banyak loh guys, mungkin ada kayak 3-4 kali aku udah diajak, maksudnya ke mall, tapi bukan aku doang ya, maksudnya kayak sekelompok aku gitu ya. Jadi misalkan kayak
Jadi kan dibagi-bagi kelompok, misalkan sekelas tuh dibagi jadi kayak 3 kelompok, satu dosen sama siapa, sama dosen siapa gitu kan. Aku tuh 2 kali berturut-turut aku dapet dia dosennya, jadi kayak love dosen ya kamu, amin. Amin guys, amin ya, aminin ya. Terus habis itu pertama tuh waktu itu aku lupa sih yang pertama yang mana sih, kalau nggak salah pertama tuh aku tuh pernah diajak kayak ke toko minuman gitu ya, pokoknya di mall gitu kan. Terus habis itu kita tuh bener-bener ramai banget, kayak mungkin ada bersepuluh guys. Tahu nggak sih dia jajanin kita semua, bahkan dia bukan jajanin guys, aku kasih contoh ya guys ya, dia bawa kartu nih, bentar guys. Wede, mantap bang. Kebetulan banget aku lagi pakai baju biru loh guys, jadi kayak wede. Gitu ya, ini contoh aja, ini sebagai properti ya. Jadi kayak datang kan, kita datang tuh pagi banget, jadi yang kayak misalkan mall tuh buka jam 10, kita kayak setengah 10 tuh udah nyampe, jadi bener-bener masih sepi banget. Terus kita masuk gitu kan, habis itu yang kayak dia yang kayak nih pesen, bayangin guys kalian, jadi kita semua disuruh pesen, terus bahkan nggak dipilihin gitu. Jadi dia tuh kayak kasih kartunya ke kita, terus kayak terserah kita mau pesen apa aja gitu loh. Terus bahkan ada yang kayak nolak gitu kan, karena nggak enak kan. Terus tuh kayak dibilang kayak pesen aja, kamu nggak pesen gitu guys. Sumpah bener-bener sekeren itu dosen aku, love banget gak sih. Jadi yang kayak gimana aku nggak bahagia gitu ya kalau lagi pemeriksaan gitu ya. Terus bukan itu doang, jadi kayak kan aku bilang kan kayak berkali-kali gitu kan guys. Jadi kayak ada juga di tempat lain yang kayak, kalau ini nggak terlalu rame, kayak berempat atau berlima gitu lah sama teman-teman aku kan, di mall juga. Abis itu kayak disuruh pesen, jadi itu udah jam makan siang, terus dia suruh kita pesen makanan. Jadi kayak kita pesan makan tapi kita nggak enak dong pesan banyak-banyak dong, akhirnya kita pesan tapi sharing gitu guys. Tapi kayak tetap aja kan baik banget kan, oh my god gitu loh. Terus kadang-kadang juga kayak di toko kopi gitu, kayak kita disuruh pesan tapi kita nggak mau guys, kita maksudnya kayak nggak enak, jadi kita akhirnya kayak beli sendiri gitu. Tapi kayak sebenarnya dia udah nawarin kayak kamu beli ini, baik banget itu. Tapi kayak udah lama banget aku nggak dapet tulisan itu lagi, itu kayak semester 2 dan semester 3 doang. Terus kayak gitu ibarat jadi anaknya bener guys, baik banget guys, tau gak sih. Jadi kayak kalau di kampus pun masih yang kayak baik banget tuh. Terus dia tuh juga sering, kalau misalkan asistensi pun ceritanya tuh bukan selalu tentang kerjaan dia, bukan selalu tentang kerjaan kita, tugas itu loh. Dia tuh yang kayak kadang-kadang cerita juga yang kayak tentang dia ngerjain project apa gitu, atau tentang dia kayak misalkan dia ngapain. Kayak seru banget tuh, kayak cerita-cerita random gitu. Kayak makasih ya kakak buat diskonnya ya. Pelit nilai gak sih? Enggak guys, sumpah baik banget kan. I love. Gak kampusin, enggak, aku hari ini gak kampus. Kemarin aku kampusnya sampai malam, tapi besok aku kampus guys. Matkul favorit apa Ci? Matkul favorit aku apa? Kalau sekarang kan kamu telat nanyanya, aku udah mahasiswa akhir, udah tinggal skripsi. Kamu dosen yang pelit nilai, aku yakin nih gak sih dibilang pelit nilai. Aku sekarang kasih nilai kalian 73. Makasih ya kak buat diskonnya. Makasih kak Kriski. Aku kasih berdasarkan ini nih. Oh sekarang udah naik jadi 75. Aku kasih berdasarkan viewers di showroom. Gak ada tugas buat anak-anak ini. Keren kalian minta dikasih tugas. Masih tugas apa guys? Tugas apa? Oh iya, by the way aku mau sharing nih kayaknya deh. Sebenarnya aku kayak deg-degan sih sharing ini sih, karena kayak kalau aku udah sharing tuh aku jadi harus mengerjakan dengan lebih baik lagi topik tentang skripsi aku. Jadi sebetulnya guys, tadinya tuh awalnya tuh kita disuruh bikin 3. Guys kalian bayangin, kampus aku kayak disuruh awal-awal tuh ngumpulin. Jadi kan orang-orang kan judul 1 kan, aku disuruh kumpulin 3-nya itu udah nyampe bab 2. Jadi kayak kita harus bikin 3 proposal sampai bab 2 gitu loh, yang kayak
satu aja udah pusing gak sih guys, ini kita disuruh 3, dan itu bahkan 3-nya itu aku ngerjain waktu itu pas lagi masih magang. Jadi kayak sambil magang sambil ngerjain, aku yang kayak lah ilah gimana nih, sehari ada 24 jam kan, aku tuh yang kayak bingung kayak jadi ini gimana maksudnya 24 jam tapi disuruh magang, disuruh kerjain skripsi, ya ampun gitu loh, kayak gimana nih. Nah udah abis itu akhirnya aku udah akan ngerjain gitu kan, akhirnya dipilih satu gitu kan. Sebetulnya tadi tuh aku tadi nulis tentang JKT guys, aku tuh nulis tentang JKT, pokoknya tentang kayak grup-grup JKT, tentang aku kan interior design kan guys, aku mau bikin kayak tempat tentang kayak pokoknya kayak tentang kayak karya-karya JKT gitu kan. Wede. Tapi aku takut karena kayak takutnya kalau misalnya JKT itu kan sumber-sumbernya itu kan terbatas guys, karena harus dari jurnal kan, maksudnya kan kalian kira bisa ambil dari TikTok, mana bisa. Aku kalau ambil dari TikTok mah gampang guys, udah tinggal buka scroll TikTok tiap hari, aku tinggal tulis gitu kan. Tapi kan harus dari jurnal yang kayak valid gitu kan, karena harus dari jurnal yang valid, jadi aku nyarinya itu yang pokoknya harus ada banyak referensinya. Kalau JKT kan palingnya nulis kan beberapa orang doang tuh. Terus abis itu kalau aku nyari AKB pun gak sebanyak itu gitu loh guys. Terus misalnya kalau misalkan aku nyari dari misalkan kayak grup tapi misalkan bukan 48 grup tuh beda juga kan guys, itu nggak bisa sebanyak itu gitu loh sumber-sumbernya. Dan kalau misalkan aku sebenarnya banyak misalkan kayak ada mungkin kayak ada info A1 gitu kan yang aku bisa tulis kan, tapi kan nggak boleh guys, maksudnya kayak nggak boleh dari kita sendiri gitu loh, harus dari jurnal. Saya harus tetap dicantumin gitu kan, walaupun aku tahu faktanya gitu, aku nggak bisa tulis di skripsi aku karena nggak ada buktinya gitu. Ordal iyalah, masa nggak ordal. Terus aku takutnya kalau misalkan ntar misalkan pas di akhir-akhir harus di post gitu, misalkan di post ke maksudnya kayak di Google, maksudnya kayak harus dipublish kan. Makasih ya guys udah 80 sekarang nilai kalian. Harus dipublish gitu, takutnya maksudnya ada yang menjadi pro kontra gitu loh guys kan, kayak kadang-kadang ada hal yang sensitif gitu kan, jadi aku nggak mau mengambil resiko yang terlalu besar itu, jadi aku kayak ambil topik lain guys. Tapi kayak menurut aku tuh pas aku ngerjain JKT juga, aku tuh kayak yang mikir keras gitu, karena aku kan ada di lingkungan itu gitu, aku ada di lingkungan itu dan kayak aku harus menulis tentang itu, jadi kayak segala sesuatu yang aku tulis tuh harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh guys. Karena kalau misalnya aku ada salah tulis aja tuh kayak ngaruhnya tuh ke banyak gitu kan, saya kayak impactnya kan banyak, nggak ke aku doang, maksudnya kayak mungkin ke yang lain-lain tuh loh. Jadi walaupun ini aku tuh sebenarnya dari sisi desain ya guys, cuma kan tetap harus dianalisa dari yang lain-lain juga kan, analisa dari kayak tentang apa namanya, tentang komunitas JKT48 kan juga harus di analisa. Jadi aku kayak harus yang lain gitu. Sebenarnya kayak dosennya belum berkomentar gitu sih tentang kayak yang aku ajuin JKT, tapi kayak dia udah memilih yang lain, jadi aku kayak ya udahlah, kayak I'm okay Kencana. Gitu guys. Jadi sekarang itu akhirnya aku memakai topik yaitu adalah tetap berhubungan sama aku juga, pusat pertunjukan gitu, jadi teater juga. Mantap kan? Aku juga kayak tahu itu beberapa hal tentang teater. Iya gak sih guys? Ical habis gol kemarin, emang iya guys, oh my god seru banget. Kemana aku lihat, oh my god, kayak TikTok itu banyak banget klip-klipan yang main bola kan, kayak seru banget. Aku pengen loh. Sebenarnya kayak lucunya tuh karena kayak banyak dibikin kayak orang main bola yang kayak bisa ketendang tapi nggak ketendang gitu, kayak nggak apa guys, kita kan member JKT bukan pemain bola ya guys ya. Tahu nih yang udah lama nggak datang, VC ya guys ya. Aku bentar lagi VC loh, Sabtu loh.
penelitiannya ke Bali nggak? Aku kan topik aku kan tentang Bali kan guys ya. Tapi kayak nggak lah, nggak nyampe ke Bali lah guys, ribet. Maksudnya kayak susah banget gitu loh kalau harus sampai ke Bali. Terus guys, by the way ya, aku kan teman aku tuh ada yang dia tuh ngambil topiknya di Medan. Masa dia sampai ke Medan guys, bayangin. Gila nggak? Jadi kayak dia bukan orang Medan tapi dia ambil topiknya tuh Medan. Dia sampai disuruh dosennya tuh ke Medan, dia sampai ke Medan beneran. Kayak wow, keren banget effortnya. Nice. Ci verifin aku dong Ci, aku bukan Jot. Bukan. Kamu kemana? Aku cuman deket-deket doang guys. Aku tuh kemarin tuh sebenarnya abis survei lagi. Sebenarnya aku nggak tahu mau cerita apa enggak tentang survei ini ya, karena survei itu agak zong. Jadi aku kemarin tuh ada survei guys. Survei itu ke daerah, sebut saja Kota Tua gitu ya. Aku di ke situ kan. Aku survei bareng papa aku. Terus kayak pas aku survei, ternyata aku salah. Aku udah ngabisin kayak berapa jam gitu buat survei, terus kayak ternyata yang aku survei itu salah guys. Jadi ceritanya gini, nilainya sekarang berapa sih? 87 guys. Nah, jadi ceritanya tuh gini, di Kota Tua itu ada kantor pos. Kantor posnya itu ada satu yang terkenal, yang kayak sering, maksudnya lebih, menurut aku lebih kayak historical, itu lebih ada gitu loh guys. Terus habis itu kayak pas aku datang ke situ kan, aku kan kayak sebenarnya tuh agak bingung, karena kalau misalnya aku cari di maps pun kayak kantor pos di Kota Tua tuh ada lebih dari satu gitu loh guys. Cuman yang satu ini tuh kayak agak bingung karena pas aku cari tuh nggak ada di maps. Jadi fotonya tuh nggak ada, jadi aku kira kayak nggak mungkin yang ini gitu kan. Akhirnya aku ke kantor pos yang satu lagi. Kantor pos satu lagi itu kayak lebih gede gitu lah, dan lebih kayak kelihatannya lebih kayak terpercaya gitu loh guys. Akhirnya aku ke situ sama papa aku kan. Udah kita datang, lapar banget guys, makan dulu kan. Habis makan udah akhirnya aku kayak survei, aku lihat lah kantor posnya kok kecil banget. Jadi satu gedungnya tuh gede, tapi kayak kantor posnya tuh cuma kecil gitu loh guys. Akhirnya aku kayak, ini bener nggak ya? Akhirnya aku, tapi kayak walaupun aku ragu-ragu, tetap aja survei terus, tetap gas terus gitu kan. Kayak akhirnya aku kayak jalan-jalan lah gitu, kayak naik tangga kemana-mana gitu kan. Terus habis itu aku nanya orang kantor posnya kayak, ini begini bener gak sih? Terus kayak aku tuh sampai ngeprint denah gitu loh guys, ngeprint denah aku, kayak aku cocokin gitu sama aslinya kan. Terus kayak katanya kayak, oh ini mah di sini gitu kan. Dia kayak kelihatannya kayak emang udah ngerti gitu guys, udah kayak terpercaya gitu kan. Tahu-tahu salah loh bang. Jadi kayak pas aku tuh sampai tanya ke kakak tingkat aku, karena kakak tingkat aku tuh ada yang udah pernah pakai data ini, denah ini gitu kan. Aku nanya kayak, aku sampai fotoin gedung yang kayak aku datang ke sini betul gak, terus kayak jawab kayak bukan Sin. Aku kayak waduh, kayak di situ itu udah tahu gak sih guys, itu udah 1 hari sebelum evaluasi. Jadi kayak di situ kayak dunia aku mau hancur gitu loh guys. Dunia aku mau hancur. Terus aku rasa kayak aku udah nggak bisa lagi guys buat lanjutin ini semua. Tapi kayak nggak apa, akhirnya kayak tetap aja gas terus guys. Habis itu akhirnya ya udah, ternyata salah. Dan si dosen juga kayak bilang, kamu kalau misalnya mau pakai dana ini harus datang ke lokasi yang beneran. Tapi kan aku belum datang ke lokasi yang beneran ya guys ya. Jadi kayak akhirnya ya udah, aku tetap terus katanya disuruh ganti kalau tanya, kalau misalkan emang nggak bisa membuktikan gitu kan. Akhirnya kayak aku ya udah deh, ntar aku pikirin lagi deh. Yang penting aku kemarin udah selesai guys evaluasinya. Jadi kayak sekarang udah selesai. Keren nggak? Nilai sekarang berapa sih? 90 guys. Mantap. Emang di kalian berapa? Di aku 90. Kayak kadang-kadang tuh bisa beda gitu loh. Iya gak sih? Aku mau absen dulu. Absen. Hari ini tanggal berapa? 20. J KLMNOPQRST. T gak sih guys? T guys. Aduh. Iya bener, ada Kak Tirina Kabirel. Makasih ya kak.
U. Ada nggak U? Guys, hari sekarang U. Nggak muncul gimana sih? Uhuy. udah berarti aku absen 1 dong ini. Soalnya sekarang nilai kalian adalah 92. Ya guys, itu udah nilai final guys. Kalian udah gak bisa lagi. Aku udah gak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kalian menaikkan nilai. Kalian harus berusaha lebih keras lagi ya, lain kali ya. Oke, makasih ya teman-teman ya udah join di live aku ya. 93, ya udah 93 deh, kasih 93. Makanya lain kali kalian bikin jadi 100 ya. Tapi 93 juga bagus kok guys. Nice, batuk deh. Oke, kita baca dari 20 ya. Ada Kak Abai SHPTR, makasih loh. 19 ada Kak Karar, terima kasih. 18 ada Kak Ubay Bayu, makasih ya. 17 ada Kak Adi Wijaya, makasih. 16 ada Kak Milky, 15 ada Kak Zaid Abdullah, terima kasih. 14 ada Kak Damar Sabdo, makasih ya. 13 ada Kak Nikel, 12 ada Kak ganti nama biar hoki, makasih ya. Ke 11 ada, 12 ada Kak Kenzu, 11 ada Kak Cecek PH, makasih. 10 ada Kak Theo, makasih ya. Ke 9 ada Kak Damar Sabdo, makasih. Ke 8 ada Kak Yewise, makasih ya. Ke 7 ada Kak Radit Kui 11, terima kasih. 6 ada Kak Vigo Riva, makasih ya. Ke 5 ada Kak Bagas, makasih loh. 4 ada Kak Gurip, makasih ya. Ke 3 ada Kak Kiriski, makasih. Dan yang 2 ada Adek Rins. Oke Kak, makasih ya Adek. Yang 1 ada Kak Novio Patra, makasih banyak. Wih, makasih ya yang udah menemani aku live ya. Semangat hari ini kegiatannya, dadah. Oh iya, by the way, service selanjutnya kapan guys? Ntar aku kabarin ya gitu. Nggak tahu, mungkin hari Sabtu atau Minggu guys. Dadah.